Mari saja langsung kita dengarkan tausiah nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Sohibul Wafa padanya di Masyarakat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin para ulama yang juga selaku Presiden Fosilah yang sama-sama dihormati guru kita Kiai Haji Ishaq Iskandar Mursyid, Bapak Kiai Haji Masyuruddin, Ketua DKM kita tadi, Bapak Ishaq Ismail, Ustaz Kiai Haji Abdul Ghani, para ulama-ulama yang lainnya kita saya sebutkan satu persatu, namun dengan sebagai hormat dan ta'zim saya, wabil khusus pembawa acara sampai hati. Kemarin dia bisikin saya begini, Ustaz, besok acara Fosilah itu habis subuh langsung sama. Makanya saya tadi jam 4. Ternyata sekali dulu dari jam 4. Begitu saya jam 4 ada 2 doa, ada yang lain dipikir. Karena bisikinnya begitu, subuh diri sebentar acara 15 menit sama hanya bisa izin langsung. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini tidak saya berkah daripada ulama-ulama yang ada di sini, guru-guru yang ada di sini. Baca Fatihah buat yang tadi sakit, guru-guru yang sakit, mudah-mudahan dia akan penyakit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dan Al-Quran Al-Fatihah. Ya ta'awudu wa ya saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah. Ini kita di penghujung tahun 1445 Hijriah. Besok kita mulai 1 Muharram. Jadi kalau kita mengikuti aturan daripada Falakiyah Nahdlatul Ulama, 1 Muharram diatur besok tanggal berapa? Tanggal 8 Juli. Mengapa demikian? Karena memang yang namanya bulan Hijriah itu ditentukan oleh bulan Qamariyah. Jadi penentu puasa kita, menjadi penentu ibadah kita, iddah perempuan yang kita ceraikan itu bergantung kepada bulan Hijriah. Makanya kemarin seharian hujan di Indonesia kan diguyur hujan seharian sampai pada bikin kriaan itu berkebanjiran itu. Udah bulan tidak kelihatan. Kaidahnya kita orang yang ngerti, orang Nahdlatul Ulama, kaidahnya cuma satu, weloma. Kalau kemudian dia mendung, ya udah dikenakan menjadi 30 hari. Jadi kalau kita berbicara tentang hari ini, yuk kita merenung 1446 tahun yang lalu, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun 7 kenabian beliau di bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai macam cobaan yang bertubi-tubi. Saudara, masuk Islamnya Umar bin Khattab
masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini bukan sesuatu yang mengenakan buat baginda Rasul, tapi ini merupakan sesuatu ujian yang berat. Diboikot beliau. Ekonomi yang tadinya mungkin luar biasa menjadi merosot. Nggak boleh ada transaksi perdagangan di antara umat Islam Bani Hashim dengan Abdul Muthalib itu dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy tidak boleh menjual makanan apapun kepada Bani Khalid dan Bani Hashim. Benar-benar diuji, saudara. Ya Allah. Bahkan dalam riwayat itu para sahabat saat itu para jamaah sekalian sampai makan daun kering. Kalau kita di sini alhamdulillah itu lontong semacam kemakan enak banget, alhamdulillah disuruh kasih kopi. 14 abad yang lalu kekasih kita, panutan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji dengan luar biasa. Apa nggak ada yang jago? Apa nggak ada yang berani? Hamzah itu yang paling takut, saudara. Yang Umar bin Khattab itu merupakan asrarullah, singanya Allah. Kalau udah ngamuk semua orang Quraisy takut. Tapi perintah jihad belum ada. Perintah berperang belum ada. Disinilah kemudian ujian keislaman kita ini. Yang kuat imannya, yang tahan imannya, yang kuat dengan berbagai macam cobaan, imannya semakin naik, semakin tinggi dan semakin kokoh. Ada nggak yang utang? Banyak. Ada yang keluar dari Islam banyak. Dia nggak kuat dengan tahan lapar, yang nggak kuat dengan cobaan yang dialami oleh Nabi. Mereka banyak yang kuat, tapi tidak bagi mereka yang kuat imannya luar biasa. Makanya kalau orang yang imannya hebat, imannya besar, ya, yang namanya subuh, jangankan jam 4, jam 3 kalau perlu sudah datang duluan ke masjid. Aduh, makanya kalau di Mekah itu kan jam 3 subuh kita udah pada ajan, udah dengar ajan. Ngapain di situ dengar ajan? Sholat tahajud. Dulu di kampung kita yang namanya ajan 2 kali gak aneh. Jam 3 subuh, jam 3 udah pada ajan, menandakan waktu masuk untuk sholat tahajud. Sekarang di masjid Toha ada nggak ajan 10 kali? Anda tabokin bisa, tabu aja lu, bagi anak-anak antri, sakit kita nih. Apalagi kalau Jumat, apa nggak boleh dibiar begitu, kapan namanya mana? Harus tahan. Ya Allah, malam Jumat jadi. Dan ada jam 3 bersih banget sampai ke bocah itu mana itu? Padahal ada. Contohnya ada itu. Jadi kalau saya teringat itu, saya ingat itu di Mina itu kan ada masjid dulu tahun 2004 itu saya udah lihat ke masjid itu. Namanya Masjid Baitul Aqabah. Ketika tahun 2002 itu Mina kan masih kayak tiang. 2004 terjadi kecelakaan dibongkar sehari jadi 2 lantai kemudian dibikin untuk jumroh kayak tancap. Tahun 2005 berantakan lagi, rakaat lagi, dibongkar lagi, dibikin beberapa namanya jamaah yang seperti sekarang ini 4 lantai itu di penghujung Aqabah arah kemana? Arah bin Daud itu kita akan ketemu satu masjid yang dulu masih bukit, kemudian ada masjid. Itu masjid itu merupakan tempat di mana orang-orang Madinah datang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah bersembunyi dari rombongan pasukan Quraisy yang mengejar beliau, bersembunyi dari rombongan orang-orang Quraisy yang berusaha untuk membunuh beliau. Sampai pada akhirnya mulailah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
datang pertolongan dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Ini merupakan penghuni penduduk Madinah yang paling tua dan paling sayang. Yang mana dua suku ini 120 tahun hidupnya terus berperang. Tapi setelah mengenal Islam, lalu mereka berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana salah satu di antara isinya adalah umat Islam dengan umat Islam lainnya adalah bersaudara. Tidak boleh di antara mereka saling serang menyerang, harus saling asah, harus selalu asih, harus saling asuh. Nggak boleh saling sikat, nggak boleh saling gosok, nggak boleh saling gesek. Kita ini bersaudara, Rasul seperti itu. Sehingga Bani Aus dan Bani Khazraj mereka berbaiat taat setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang endingnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka lah yang menjadi al-ansar, penolong dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah ini merupakan perjalanan untuk merubah nasib, untuk merubah keadaan, untuk menentukan strategi yang lebih baik lagi, sampai kepada akhirnya al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Pada akhirnya Islam dan kalimat Allah tinggi setinggi-tingginya. Tidak ada lagi yang lebih tinggi kecuali ajaran agama Islam. Bainal Haramain, di antara dua kota suci itu yang tinggi hanyalah kalimat la ilaha illallah. Dulunya dihadapi dengan berbagai macam cobaan, sudah tahu. Jadi kalau kita bercerita tentang Rasulullah itu nggak ada habisnya. Malu kita kadang-kadang sama Rasul, malu. Para sahabat itu saking kepinginnya ketemu sama Rasul, beliau itu kadang-kadang rela para sahabat jalan kaki sampai 2 jam perjalanan dari rumah beliau sampai ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau di Madinah kadang-kadang pengen tahu di mana sih rumahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, pengen tahu di mana sih rumahnya sahabat Sya'ban yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian di akhir hayatnya berteriak-teriak, seandainya lebih jauh lagi, seandainya lebih baru, seandainya lebih dekat. Lalu kemudian turun ayat wa idza balagatil qulub wa antum hina idzin tanzurun nahnu aqrabu ilaika minkum walakin la tanzurun. Itu kan luar biasa. Gambaran surga, gambaran fadilah, gambaran yang Allah menggambarkan kepada orang-orang yang beriman. Di saat sakaratul maut begitu indah, sehingga pantas wajar kalau kemudian orang-orang yang beriman kemudian ditutup dengan keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah pagi ini hari ini kita baca salat pada menit baca latih, dan latih yang kita baca ada satu bacaan yang sangat indah. Apa itu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita duduk di pagi hari ini, mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah, dimana kita dalam keadaan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir hayatihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan lidah kita, mudahkan hati kita, mudahkan lisan kita untuk menyebut nama Allah di akhir hayat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.